Orang-orang insecure itu biasanya kemudian membandingkan dirinya dengan orang lain dan memandang rendah dirinya sendiri. Karena aku takut gagal, karena aku takut tidak mampu, karena aku takut tidak bisa. Jadi akhirnya apa? Dia tidak ingin keluar dari zona nyaman. Dia stuck di situ terus. Aku dibandingkan kamu tidak ada apa-apanya. Kamu sih enak. Kalau aku orang miskin tidak seperti kamu. Kamu sih enak, aktif. Kalau aku orang bodoh tidak seperti kamu. Kamu sih enak. Itu ciri-ciri berarti kemungkinan dia memang punya sindrom insecurity ini. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Oke, selanjutnya Sekarang kita lihat manifestasinya. Orang-orang insecure itu biasanya kemudian punya 5 ciri ini dalam kesehariannya. Mari kita bantu kalau ada teman-teman yang terjebak di dunia insecurity ini. Yang pertama apa? Biasanya dia tidak ingin keluar dari zona nyaman. Diajak apa-apa susah. Jadi maunya ya seperti itu saja, hidup begini saja. Aku jangan diajak apa-apa, jangan diajak aktivitas ini, aktivitas itu yang selama ini belum pernah aku lakukan. Karena aku takut gagal, karena aku takut tidak mampu, karena aku takut tidak bisa. Jadi akhirnya apa? Dia tidak ingin keluar dari zona nyaman. Dia stuck di situ terus. Itu ciri-ciri berarti kemungkinan dia memang punya sindrom insecurity ini. Ini perlu dibantu bareng-bareng untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Yang kedua, biasanya cirinya yang lain suka membandingkan diri dengan orang lain dan memandang rendah dirinya sendiri. Nah, ini 2 dan 3 ini sekaligus. Jadi setelah banding-bandingkan itu biasanya justru menganggap dirinya, aku dibandingkan kamu tidak ada apa-apanya. Kamu sih enak. Kalau aku orang miskin tidak seperti kamu. Kamu sih enak, aktif. Kalau aku orang bodoh tidak seperti kamu. Kamu sih enak. Selalu begitu, membandingkan dirinya dengan orang lain dan memandang rendah dirinya sendiri. Ini ciri-ciri insecure biasanya. Dia yang tidak nyaman, tidak puas dengan dirinya sendiri. Ini penting kita amati orang-orang sekeliling kita. Kalau kita punya teman yang seperti ini, atau jangan-jangan kita sendiri yang seperti ini, ayo bareng-bareng kita menumbuhkan rasa percaya diri. Karena percaya diri itu nanti akan jadi kunci kesuksesan keberhasilan kita. Kesuksesan keberhasilan kita itu prasyarat bagi kesuksesan dan keberhasilan ranah yang lebih besar. Kesuksesan keluarga, kesuksesan bangsa, negara, agama, dan lain sebagainya, itu kan harus diawali dari kesuksesan keberhasilan kita sebagai individu. Kalau kita sebagai individu menganggap diri kita bukan apa-apa, menganggap diri kita terlalu rendah, terlalu lemah, ya sulit nanti kita sebagai pribadi sukses. Kalau sebagai pribadi kita tidak sukses, bagaimana kita sukses dalam keluarga? Bagaimana lebih besar lagi sukses dalam negara, sukses dalam agama, dan lain sebagainya. Maka kita cermati gejala-gejala ini, semoga tidak banyak ada dalam diri kita. Kemudian kadang-kadang ada manifestasi yang unik, yaitu biasanya orang seperti ini senang dipuji dan mencari cara agar kehadirannya diakui. Jadi mungkin dia melakukan hal-hal yang membuat dia dipuji. Mungkin dipuji karena, wah kamu sabar sekali ya jadi orang, wah kamu
pemurah sekali ya kamu. Dia akan melakukan apapun yang memungkinkan orang mengakui keberadaannya dan memuji dirinya. Nah, kadang-kadang terasa agak dibuat-buat atau terasa dipaksakan. Ini menunjukkan bahwa dia sangat terobsesi untuk agar diakui oleh lingkungan sekelilingnya. Entah dengan cara apa. Nah, ini mungkin ciri-ciri orang yang justru insecure. Jadi, karena dia tidak yakin bahwa dirinya mampu, dirinya bisa, maka dia menunggu pengakuan dari orang lain bahwa dirinya bisa, bahwa dirinya mampu. Kadang-kadang pengakuan itu unik dicari secara negasi. Dicari secara negasi itu misalnya saya dan teman saya punya cara hidup yang berbeda. Untuk menegaskan bahwa cara hidupku lebih benar, itu aku berusaha mati-matian menunjukkan betapa salahnya cara hidup temanku. Nah, ini sebenarnya sama modelnya dalam rangka mendapat pengakuan meskipun dengan cara yang negasi atau negatif. Intinya dia ingin diakui dan dipuji orang bahwa kamu mampu, kamu bisa, kamu besar, kamu benar dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir biasanya yang kelihatan manifestasi dari insecurity ini, orang cenderung menghindari interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi karena dia merasa tadi minder, orang minder itu kan lebih cenderung menarik diri dari keramaian. Nah, inilah manifestasi dari orang yang punya gejala insecure tadi. Efeknya apa? Ya, kalau ini sebenarnya sudah bisa ditebak secara logis. Orang yang mengalami insecurity itu kalau terus-menerus begitu, yang jelas dia cemas, pesimis, dan tidak bahagia. Karena terhadap dirinya sendiri saja dia tidak nyaman. Dia tidak merasa puas. Akhirnya apa? Dia serba pesimis dan tidak bahagia. Merasa rendah, tidak percaya diri, putus asa, depresi, kesepian, merasa tak berharga. Dalam situasi yang parah, bahkan ada yang, apa sih gunanya aku hadir ke dunia ini? Apa arti keberadaanku? Bahkan ada yang sampai ingin mengakhiri hidupnya. Makanya tadi saya bilang, yuk kita bareng-bareng untuk lingkungan kita, untuk sekeliling kita, saling membantu untuk menegaskan diri kita bahwa kita ini manusia-manusia yang sama-sama berharga. Kalau hari ini kan banyak itu pertarungan saling menjatuhkan, saling merendahkan. Nah, ini menurut saya eman-eman waktu dan energi kita untuk saling bertarung, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Akan lebih kondusif, nyaman, enak hidup ini kalau kita saling mendukung, saling menguatkan, saling menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita mampu, kita bisa. Jangan sampai nanti generasi yang akan datang lahir menjadi generasi yang serba cemas, pesimis, rendah diri, depresi, kesepian. Orang-orang yang mengalami insecurity semacam ini hidupnya pasti lelah. Lelah itu karena dia mikir dirinya sendiri yang tidak memenuhi standar-standar seperti yang dia harapkan. Kalau bisa dia ingin lari saja dari kenyataan. Dia tertekan karena tidak cocok antara ideal yang ada di pikirannya dengan kenyataan yang ada di depan matanya. Jadi dia akhirnya ingin lari dari kenyataan. Fisiknya lelah, batinnya lelah. Makanya dia punya kecenderungan, saya bilang tadi, kalau dalam situasi sangat parah, ini perlu psikolog, perlu psikiater.
hari ini banyak hal yang membuat kita jatuh pada insecurity. Mari kita bareng-bareng untuk menyembuhkan rasa minder, rasa tidak percaya diri ini. Nah, saya lanjutkan. Strateginya, mungkin sekarang ya. Strategi-strategi yang mungkin kita jalankan agar kita tetap percaya diri. Yang pertama apa? Ya, jangan lupa self-love. Kita cintai anugerah Allah pada diri kita. Yang pasti istimewa, pasti luar biasa. Dalam diri kita tersimpan aneka macam potensi. Hanya saja kita tidak pernah menengoknya. Kita selalu sibuk melihat cacatnya diri kita. Kita selalu sibuk melihat kurangnya diri kita. Kita bahkan tidak hanya diri kita itu senangnya melihat yang kurang dan yang jelek, yang cacat, baik dalam diri kita, diri orang lain, lingkungan kita. Akhirnya kita hidupnya jadi murung, hidupnya jadi tidak ceria. Maka yuk kita hidup dengan gembira. Kita sadari bahwa seperti apapun situasi, masih banyak hal yang patut kita syukuri, patut kita gembirai. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, tidak usah terlalu aktif membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi tidak apple to apple. Semua orang itu punya keunikannya masing-masing. Kalau kita bandingkan kita dengan orang lain, misalnya, wah orang lain kok sukses sementara aku enggak. Ya mungkin suksesnya dia tidak semata-mata karena dia bakat sukses atau dia beruntung sukses. Dia sudah melakukan usaha, sementara kita hanya mengeluh saja. Kalau kita melakukan usaha sekeras dia, mungkin kita sesukses dia, bahkan lebih sukses dari dia. Tapi kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain di level bahwa betapa bagusnya orang lain dan betapa jeleknya aku. Wah, kok ada orang cantik ganteng-ganteng seperti itu ya, kok aku kalau ngaca kok minder sendiri aku lihat. Ya karena kita bandingkan dengan mereka yang standar kecantikan, standar kegantengannya beda. Coba kita pakai standar yang berbeda, mungkin keputusan kesimpulan kita beda. Tentang kekayaan juga begitu, tentang jabatan pangkat juga begitu. Kita sukanya membandingkan dengan orang lain. Maka untuk biar kita tidak jatuh pada insecurity, yuk mari latihan untuk tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain terus-menerus. Kemudian yang ketiga, cari teman yang mendukung. Jangan teman yang malah menjatuhkan harga diri, menjatuhkan rasa percaya diri kita. Kok terpaksanya punya teman yang nyinyir, punya teman yang suka nyela, punya teman yang tidak mendukung kepercayaan diri kita, ya sudah, jangan terlalu sering dekat-dekat. Biar apa? Biar kita tetap punya self-esteem, punya kebanggaan terhadap diri kita sendiri dan tidak jatuh pada insecurity. Yang keempat, carilah kelebihan dan keunikan kita. Ini membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih menerima diri kita. Oke lah, dalam aspek kuliah saya tidak lulus-lulus, nilai saya jelek. Tapi alhamdulillah saya sudah punya pekerjaan, lebih mapan. Mungkin teman saya yang itu lulusnya paling cepat, nilainya paling tinggi. Tapi kan setelah lulus dia mikir nyari kerjaan. Saya sekarang sudah punya kerjaan, sudah bisa mapan. Loh ini kan kita melihat sisi positifnya. Dia lulusnya cepat, tapi aku lulusnya lama. Tapi kan aku di pondok sambil hafalan Quran, lumayan. Aku lulusnya agak telat, tapi kan ada bonus. Aku sambil hafal Quran. Nah, banyak kok. Coba kita cari. Apa sih keistimewaan, kelebihan kita yang tidak dimiliki orang lain? Yo, aku ini miskin, tapi kan aku ini punya daya tahan, punya kesabaran yang lumayan.
miskin begini aku masih bisa gembira. Daripada yang uangnya banyak, kadang sumpek malahan. Kena masalah masing-masing. Nah, kegembiraan ini harus kita syukuri. Nah, ini yang harus kita banyak temukan dari diri kita. Biar tidak isinya mengeluh. Kalau kita sudah bisa menemukan kelebihan, keunikan, saatnya kemudian untuk kita bersyukur. Jadi mari kita syukuri. Orang yang bersyukur itu orang yang bahagia. Orang insecure itu sulit bersyukur karena dia melihat kurangnya dirinya, kesulitannya dirinya saja. Ya kalau orang merasa kurang, merasa sulit, bagaimana dia bisa bersyukur? Tidak mungkin nanti jatuh pada la in syakartum la azidannakum. Tidak mungkin ditambah oleh Allah, wong ya dia sulit bersyukur. Nah, ya seperti pertemuan sebelumnya, para filosof pun ya rame membahas tentang insecurity ini. Banyak yang mendalam membahas tentang insecure. Misalnya Epictetus. Epictetus ini filosof Stoa. Kata Epictetus, we suffer more in imagination than we do in reality. Kata Epictetus, kita itu lebih banyak tersakiti oleh imajinasi-imajinasi kita dibandingkan dalam kenyataannya. Jadi rasa tidak percaya diri tadi, rasa yang membuat kita tersakiti, membuat kita kecewa, membuat kita tidak nyaman, tidak aman dengan diri kita sendiri. Kalau pakai pikirannya Epictetus itu ya karena kita itu termakan oleh imajinasi kita sendiri. Imajinasi kita tentang diri kita yang sangat rendah, sangat buruk. Akhirnya ya kita tidak ngapa-ngapain, padahal in reality mungkin tidak begitu. Kita itu ya punya banyak keistimewaan. Hanya saja kita ditelan, dilibas oleh imajinasi-imajinasi jelek kita tentang diri kita sendiri. Ya, jadi kalau mengikuti Epictetus berarti apa? Yuk, pikiran kita dibawa ke yang positif-positif saja. Jangan mikir yang aneh-aneh, yang jelek-jelek, termasuk tentang diri kita. Ya kita memang manusia, kadang-kadang melakukan kesalahan, kekeliruan. Tapi kan bukan berarti terus kalau sudah salah, sudah keliru, terus kiamat. Bahwa kita ini pasti orang jahat, pasti orang jelek, kan tidak begitu. Kita masih punya daya dan kekuatan untuk melanjutkan hidup sebagai orang baik. Tinggal kita mengganti gaya hidup, mengganti pola hidup. Kan rumusnya di situ sebenarnya. Cuma label-label imajinasi-imajinasi yang kita tempelkan dalam diri kita, ini kemudian sering menghalangi langkah kita untuk berubah jadi lebih baik. Kita sudah menyerah dengan label, aku ini orang bodoh. Kita menyerah dengan label, aku ini orang tidak mampu. Kita menyerah dengan label, aku ini orang lemah. Ya selesai. Kalau kita sudah menyerah di situ, masuk ke lubang insecurity. Kemudian ini dilengkapi oleh pandangannya Dalai Lama. Kata Dalai Lama, lack of transparency result in distrust and a deep sense of insecurity. Kurangnya keterbukaan akan membuahkan ketidakpercayaan dan insecurity yang dalam. Jadi lack of transparency itu kan berarti tidak terbuka, tidak jujur, tidak apa adanya tentang diri kita. Ya tentu saja melahirkan orang lain tidak percaya pada diri kita juga tidak percaya pada diri kita, wong kita tidak paham. Kenapa kita tidak paham? Karena kita tidak jujur. Disitulah kita masuk pada insecurity. Karena kita tidak paham tentang diri kita, ya kita isinya serba bingung, mau apa, mau kemana. Nah, dilanjutkan oleh Erich Fromm. Kata Erich Fromm, tugas
yang harus kita tetapkan untuk diri kita bukan kok to feel secure, untuk merasa aman, tapi to be able to tolerate insecurity. Kita harus bisa menerima insecurity. Maksudnya apa? Ketakutan-ketakutan, kemudian hal-hal yang menurut kita negatif, itu kita terima dulu. Ya setelah itu kita carikan solusinya. Tidak mungkin hidup kita itu sepenuhnya secure, sepenuhnya nyaman, enak. Pasti tentu saja ada yang kurang-kurang. Ya kita terima dulu yang kurang-kurang ini, nanti pada saatnya kita tingkatkan, kita keluar dari zona nyaman kita untuk hidup secara lebih baik. Nah, dipungkasi oleh Osho, kata Osho, kuncinya kita lepas dari insecurity adalah expectation, harapan. Jadi manusia, jangan sampai kita kehilangan harapan. Mengapa sih orang insecure tadi terus tidak mau ngapa-ngapain lagi, menyerah dengan dirinya? Itu karena dia putus harapan. Karena dia sudah sangat kecewa dengan dirinya, akhirnya putus harapannya. Dia tidak ingin apa-apa lagi sehubungan dengan dirinya. Dia tidak percaya dirinya bisa mencapai sesuatu. Jadi, orang insecure itu bahkan berharap saja dia tidak berani. Dia merasa tidak mampu. Padahal kuncinya, kata Osho, kita keluar dari zona insecurity itu, kita menghidupkan harapan-harapan. Jadi hidup di tengah harapan. Nah, ini filosofi ya. Next time mungkin tokoh-tokoh ini kita ulas masing-masing per sesi. Kita belum bahas Epictetus, terus kita belum bahas Dalai Lama atau Osho. Nanti kita perdalam gagasan beliau-beliau ini di satu sesi khusus entah kapan. Nah, untuk insecurity saya pungkasi dengan satu tips agar kita kuat dan tangguh saat kita melawan insecurity. Yang menguatkan diri kita dalam situasi insecure, yang pertama adalah kebenaran dan kebaikan. Maksudnya apa? Usahakan meskipun kita ini ada dalam state situasi insecure, merasa kita tidak pantas lah, merasa kita tidak berguna lah, merasa kita tidak mampu lah, tapi tetap usahakan kita di jalur kebenaran dan kebaikan, jangan sampai membuat kita keluar jalur, membuat kita melakukan hal-hal yang salah, yang dosa, yang merusak, yang maksiat, dan lain sebagainya. Karena begitu kita melakukan itu, akan bertambah dalam lubang insecurity dalam diri kita. Begitu kita melakukan dosa yang tambah banyak, kesalahan yang kita sengaja tambah besar, ya kita akan semakin dalam jatuh pada insecurity. Maka usahakan dalam upaya kita menaklukkan insecurity, kita tetap ada di jalur kebenaran dan kebaikan. Yang kedua, kuatkan tekad dan tujuan. Jadi, ada kalanya obat paling ampuh dari rasa tidak berdaya itu ya kita awali dari pernyataan afirmasi diri bahwa aku ini sebenarnya bisa kok, aku ini sebenarnya mampu kok, aku ini sebenarnya ya punya kapasitas kok. Ini namanya tekad dan tujuan. Ini akan menguatkan perjuangan kita. Kemudian yang ketiga, cinta dan kegembiraan. Jadi, mari melakukan apapun dalam koridor cinta dan gembira. Cinta itu maksudnya tidak sekedar menuruti keinginan-keinginan egois kita, tapi juga kita memikirkan
manfaat maslahat hidup kita untuk yang lain, untuk sesama. Nah, ini berarti koridornya koridor cinta. Aku kok merasa lemah ya, aku merasa tidak pantas ya. Tapi kalau aku tidak turun, kalau aku tidak terjun, nanti orang-orang siapa yang bantu? Masyarakat siapa yang mendampingi? Nah, ini kan kepedulian sosial, kepedulian sesama. Ada rasa cinta yang tidak egois untuk sesama. Nah, ini akan menguatkan perjuangan kita. Akhirnya mau tidak mau, akhirnya kita menawarkan insecurity tadi yang ada dalam diri kita. Nah, yang keempat, tawakal dan menerima. Ini pasti. Sebenarnya ini boleh ada di awal penerimaan itu. Jadi sebenarnya aku mampu kok. Mungkin hanya belum keluar saja. Sementara situasiku masih begini, tapi aku yakin besok aku jadi lebih baik. Nah, ini penerimaan, tawakal terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Ini pertarungan kita melawan insecurity akan didukung, dikuatkan oleh 4 karakter ini. Jadi mari kita kembangkan hidup yang on the track terus-menerus, on the right track terus-menerus, dalam kebenaran, kebaikan. Kita kuatkan tekad kita kuatkan kegembiraan, hidup dalam cinta, dan juga penerimaan. Nah, hati-hati dengan yang melemahkan. Yang melemahkan itu berarti akan membuat kita semakin dalam jatuh pada aspek insecure. Yang pertama adalah pamrih dan ketergantungan. Pamrih itu melakukan apa-apa karena ada hal di luar diri yang dituju, yang diinginkan. Ini namanya pamrih. Aku membantumu biar kamu puji bahwa aku ini dermawan. Aku menolongmu biar kamu puji bahwa aku ini peduli sesama. Nah, ini ada pamrihnya. Ketika ada pamrih-pamrih seperti ini, biasanya sulit untuk mengobati insecurity. Karena diri kita tidak bisa dibohongi bahwa yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak murni. Sesuatu yang berpamrih. Apalagi ketergantungan. Ketergantungan itu ya kita tidak bisa lepas dari sesuatu, kita tidak bisa ditinggalkan sesuatu yang sifatnya duniawi tentunya. Yang satu-satunya ketergantungan itu kan yang positif, ketergantungan kita pada Allah, Allahus Shomad. Ini akan melemahkan insecurity. Semakin kita tergantung pada yang di luar diri kita, semakin muncul kesadaran bahwa aku ini lemah. Ketika tidak ada yang mendukungku, yang tadi membuatku tergantung tadi. Maka penting kita cari apa sih yang membuatku tergantung. Kalau bisa ya kita sapih. Kalau bahasa Jawa ini disapih, kita lepas sebentar. Nah, jangan sampai juga kita punya karakter abai, cuek, dan lari dari persoalan. Banyak orang yang sebenarnya dia tahu dia punya insecurity, tapi terus dia gayanya seolah-olah tidak ada apa-apa. Nah, ini kadang-kadang jadi bahaya juga, karena kadang-kadang ini bisa meledak pada saatnya jadi semakin dalam. Dia sudah merasa sebenarnya bisa tidak ya aku melakukan ini. Nah, terus tapi karena dia merasa insecure, dia lari dari persoalan. Sudahlah, aku tidak usah ngurus itu. Pada saatnya ketika dia terpaksa berhadapan dengan urusan itu, dia akan semakin down. Maka ya, anggap saja ketakutan-ketakutan tadi yang tumbuh dari insecurity sebagai tantangan. Berani tidak kita menaklukkan. Nah, ini namanya kita tidak lari dari persoalan. Berarti apa? Pelan-pelan kita taklukkan. Termasuk yang melemahkan dalam insecurity adalah kebencian-kebencian kita terhadap apapun. Dan juga kemuraman kita. Kemuraman itu maksudnya ya hidup yang tidak pernah bersyukur. Hidup yang isinya mengeluh saja. Ini namanya insecure. Kan hari ini banyak di antara kita yang tiap hari mengeluh. Wah, negara kita ini apa ini? Ada masalah ini, ada masalah itu. Kita mengeluh segala hal. Nah, ini hidup dalam kemuraman. Ini akan jatuh pada insecurity. Dan yang keempat,
kecewa dan kemarahan. Nah, ini tentu saja membuat kita tambah lemah, tambah insecure. Jadi teman-teman silahkan diperhatikan yang menguatkan dan melemahkan ini dalam perjuangan kita menaklukkan insecurity, rasa tidak aman, rasa tidak nyaman dalam hidup. Baik, semoga sedikit banyak bisa ditangkap materi tentang insecurity yang pada intinya ya bagaimana kita ini harusnya tetap percaya diri, harusnya tetap punya kebanggaan diri. Kita ini banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah, hanya saja kita tidak mengakui itu. Atau kita belum memahami itu. Mungkin karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin karena memang mental kita yang mental rendah diri dan lain sebagainya.